Nah, pertama, teman-teman tahu nggak apa itu perencanaan? Jadi perencanaan itu adalah proses menentukan tujuan pembangunan serta cara mencapainya berdasarkan data, analisis, pertimbangan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Ada beberapa proses perencana. Yang pertama, identifikasi isu, pengumpulan data sekunder dan primer, analisis kondisi existing, perumusan tujuan dan skenario, penyusunan rencana struktur dan pola ruang, penetapan melalui perda, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Dan mengapa perencanaan ruang itu penting? Karena mencegah konflik ruang seperti banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, dan memastikan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu adil, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dibagi beberapa fase terpenting. Yang pertama, pada zaman kolonial yang yaitu pada tahun 1920 sampai 1940. Pada tahun tersebut, kota-kota seperti Batavia, Surabaya, dan Bandung dibangun dengan konsep kota taman dan kota administratif Belanda. Selanjutnya, pada zaman kemerdekaan awal, pada tahun 1945 sampai 1970, pada tahun tersebut fokus pada pemulihan kota, tapi belum ada undang-undang tata ruang nasional. Selanjutnya, zaman menuju regulasi modern pada tahun 1970 sampai 1992, di mana mulai disusun master plan kota dan rencana kawasan secara lebih sistematis. Nah, pada tahun 1992 ini menjadi tonggak penting karena di tahun ini lahir UU 24 tahun 1992 sebagai UU Tata Ruang pertama yang menjadi dasar perencanaan modern. Kemudian pada tahun 2007 terjadi pembaruan tata ruang. Hadir UU 26 2007 menekankan keberlanjutan, mitigasi bencana, dan partisipasi masyarakat. Kemudian pada tahun 2010 sampai sekarang, perkembangan JIS, Smart City, SDGs, serta pendidikan PWK di berbagai kampus Indonesia. Oke, itulah penjelasan singkat yang membentuk dasar praktik perencanaan saat ini. Nah, dalam keprofesian perencana terdapat kode etik yang telah ditetapkan oleh IAP, yaitu transparansi, keberlanjutan, dan keberpihakan pada publik. Selanjutnya, kompetensi utama dari perencana mencakup kemampuan analisis spasial dan GIS, kemudian analisis sosial ekonomi, dan kemudian penyusunan dokumen rencana seperti RT/RW dan RDTR. Ada beberapa peluang pekerjaan untuk perencana. Yang pertama adalah sektor pemerintahan, Bapeda, ATR atau BPN, PUMR. Yang kedua ada konsultan perencana, RT/RW, RDTR, KLHS atau Mates Plan. Yang ketiga ada sektor swasta seperti developer kawasan. Dan yang terakhir adalah profesi masa depan seperti Smart City Planners and Climate Resiliency Planners. Selanjutnya, perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota. Pertama, ruang lingkup wilayah. Skalanya lebih besar, seperti provinsi dan kabupaten. Fokus pada hubungan antar kawasan, jaringan transportasi regional, dan pusat hinterland. Yang kedua, ruang lingkup kota. Skalanya lebih kecil, fokus pada permukiman, pusat kegiatan, utilitas kota, dan transportasi perkotaan. Perbedaan substansi kajian di perencanaan wilayah ada daya dukung tampung, penggunaan lahan makro, sistem kota, dan ekonomi regional. Produk wilayahnya ada RT/RW, RPJMD, rencana kota kawasan strategis. Kemudian di perencanaan kota ada struktur ruang, pola ruang, RTH, transportasi kota, drainase, dan sanitasi. Produk kotanya ada RDTR dengan zonasi, master plan kawasan, site plan, dan DED.
saat ini banyak isu perencanaan yang relevan, yaitu urbanisasi yang memicu pemukiman kumuh, krisis iklim yang menyebabkan banjir dan penurunan tanah, ketimpangan antara desa dan kota, kemacetan, kekurangan RTH, serta alih fungsi lahan pertanian produktif. Perencanaan wilayah dan kota adalah ilmu yang mampu mengatur pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, berdasarkan dari analisis sosial, ekonomi, lingkungan, dan data spesial. Kami sebagai perencana harus mampu mengatur, memastikan ruang yang dimanfaatkan itu secara adil, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. If you need time